Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Hermanto selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi, perkenalkan nama saya Cynthia dengan NIM 2020 010226. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Hutang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Pendahuluan. Nilai perusahaan menjadi suatu kondisi tertentu untuk dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun sejak perusahaan tersebut didirikan hingga sekarang menurut Lismawati tahun 2022. Lalu nilai perusahaan mengacu pada tanggapan investor atau pemegang saham mengenai keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan sumber daya yang dimiliki dalam setahun yang tercermin dalam harga saham perusahaan menurut W. Nugroho tahun 2022. Lalu ada urgensi, seberapa pengaruh antara hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada GAP. Penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan yang dimoderatori oleh pengungkapan emisi karbon menurut Hapsoro dan Vali tahun 2020. Temuan menunjukkan profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. Namun demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena adanya pengungkapan emisi karbon dimasukkan sebagai variabel moderasi, di mana ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas dapat menjadi alternatif bagi perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan agar mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang diperlukan untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon. Selain itu, variabel profitabilitas menggunakan proxy return on asset dan variabel nilai perusahaan menggunakan proxy Tobis Q yang memberikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian ini mengubah lokasi penelitian pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia atau BI periode tahun 2019 sampai 2021. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen yang memengaruhi nilai suatu perusahaan dan untuk mendapatkan bukti secara empiris tentang bagaimana hutang, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan memengaruhi nilai perusahaan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang manajemen organisasi dan membantu perusahaan dalam bidang jasa properti dan real estate berkembang lebih baik. Lalu ada tinjauan pustaka. Teori sinyal atau signaling teori sinyal diusulkan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan berinvestasi pada aset produktif karena adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham menurut Spence tahun 1973. Lalu salah satu solusi yang digunakan oleh manajer yaitu dengan memberikan informasi yang sangat baik tentang perusahaan kepada investor dengan sinyal tindakan atau kebijakan yang tidak dapat direplikasi oleh perusahaan, seperti perusahaan yang berinvestasi dalam aset produktif berkelanjutan menurut Hidayat tahun 2020. Lalu teori relevansi nilai atau value relevance theory sebagai informasi akuntansi terpenting bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin berinvestasi di perusahaan menurut Bart tahun 2001. Kegunakan relevansi nilai untuk mengukur model penelitian informasi akuntansi dan harga saham dengan menggunakan nilai pasar ekuitas sebagai tolak ukur seberapa baik jumlah informasi akuntansi yang digunakan oleh investor menurut Ohanba tahun 2019. Lalu ada hutang. Rasio hutang digunakan untuk menyeimbangkan nilai perusahaan yang timbul akibat penggunaan hutang sehingga menimbulkan pengawasan tambahan dari pihak kreditur manajemen yang bekerja sebagai kepentingan perusahaan menurut Sasongko tahun 2019. Lalu ada ukuran perusahaan. Pada kinerja perusahaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya ekonominya dengan baik sehingga menyebabkan nilai perusahaan meningkat menurut Laili tahun 2019. Lalu ada profitabilitas.
Peningkatan profitabilitas dapat mencerminkan prospek yang lebih baik di masa depan dan merupakan sinyal positif bagi investor untuk meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Keunggulan tersebut menjadi kekuatan perusahaan besar untuk mencapai pertumbuhan melalui peningkatan profitabilitas menurut Ngurah tahun 2020. Lalu ada likuiditas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh jumlah aset lancar, yaitu aset yang mudah diubah menjadi uang tunai seperti uang tunai, surat berharga, kredit, dan saham menurut Zuhro tahun 2019. Lalu ada pertumbuhan perusahaan. Menurut sudut pandang investor, pertumbuhan perusahaan sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dan mereka mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi mereka dengan memberikan hasil yang lebih baik menurut Sari tahun 2019. Lalu ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya menurut Sari tahun 2019. Nilai perusahaan juga untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam rangka mensejahterakan pemilik perusahaan di masa depan yang tercermin dari harga sahamnya. Semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan akan berdampak pada kenaikan harga saham perusahaan dan peningkatan nilai perusahaan menurut Dianti tahun 2020. Lalu di sini ada model penelitian. Di sini ada hutang menggunakan DR X1-nya, ukuran perusahaan X2-nya, profitabilitas menggunakan NPM itu X3-nya, likuiditas CR X4, pertumbuhan perusahaan X5. Lalu Y-nya adalah nilai perusahaan. Lalu di sini ada hipotesis. Hipotesis pertama itu hutang DR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dan membandingkan antara semua utang termasuk utang lancar dan semua ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang diberikan peminjam kepada pemilik perusahaan menurut Rusdianto tahun 2020. Jadi semakin tinggi DER menandakan bahwa perusahaan memiliki utang yang tinggi, sehingga investor akan mempertimbangkan kembali saham perusahaan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena DR dapat memberikan informasi lengkap mengenai utang dan ekuitas perusahaan, membuat investor menghindari dan tidak tertarik dengan perusahaan yang memiliki nilai DER tinggi, menurut Mukti tahun 2019. Lalu di sini ada hipotesis 2, ada likuiditas CR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas sebuah faktor penting bagi perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dari pelaksanaan jangka panjang menurut Dila dan Mas Tupi tahun 2022. Lalu di sini ada hipotesis 3, profitabilitas NPM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori signaling, likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga akan memanfaatkan sebagai tanda bagi investor. Likuiditas lebih difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya sehingga dalam hal ini perusahaan memiliki dana internal yang cukup untuk membiayai biaya operasionalnya menurut Zuhro tahun 2019. Lalu di sini ada hipotesis 3 yaitu profitabilitas menggunakan NPM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas sebuah faktor penting bagi perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dari pelaksanaan jangka panjang. Di sini terus ada hipotesis 4 yaitu likuiditas menggunakan CR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori signaling, likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga akan memanfaatkannya sebagai tanda bagi investor. Likuiditas lebih difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya sehingga dalam hal ini perusahaan lebih difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya sehingga dalam hal ini perusahaan memiliki dana internal yang cukup untuk membiayai biaya operasionalnya menurut Zuhro.
Lalu di sini ada hipotesis 5, yaitu pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut teori sinyal, investor membuat penilaian terhadap perusahaan berdasarkan tentang apa yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Artinya, pertumbuhan perusahaan yang baik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Lalu di sini ada metode penelitian. Riset ini menggunakan penelitian kausal komparatif untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, riset ini menggunakan metode kuantitatif sehingga dibutuhkan pengukuran proksi di masing-masing variabel. Di dalam variabel independen terdiri dari hutang, debt to equity ratio (DIR), likuiditas menggunakan current ratio atau CR, profitabilitas menggunakan net profit margin atau NPM, size dengan menghitung jumlah aset, dan pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan profit growth atau PG. Serta variabel dependen terhadap nilai perusahaan yang diukur oleh dengan price to book value atau PBV. Perusahaan jasa subsektor properti dan real estate digunakan sebagai populasi riset ini yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Yang telah menerbitkan laporan keuangan, dan dari populasi riset ini berjumlah 60 perusahaan. Pada lanjutan riset ini menggunakan teknik purposive sampling dengan non-probability sampling. Pengambilan data riset ini menggunakan website Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate, dari olah data didapatkan sampel penelitian berjumlah 21 perusahaan selama 3 tahun periode, sehingga berjumlah 63 data. Kriteria riset ini memenuhi sampel perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan periode tahun 2019 sampai 2021 secara berturut yang terdaftar di BI, yaitu perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang memiliki data laporan keuangan lengkap yang berkaitan dengan variabel riset ini, serta perusahaan dapat menghasilkan laba bersih secara berturut-turut periode tahun 2019 sampai 2021. Lalu di sini ada teknik analisis data. Riset ini menggunakan statistik deskriptif yang akan menjadi uji asumsi klasik selanjutnya melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedaritisitas. Uji hipotesi diuji dengan menggunakan uji T dan uji V dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, uji penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan model persamaan regresi berganda sebagai berikut. PBV alfa dikurang beta 1 DR tambah beta 2 aset tambah beta 3 NPM tambah beta 4 CR dan tambah beta 5 PG tambah error. Price to book value atau PBV itu nilai perusahaan, alpha itu konstantanya, beta itu koefisien regresi, DR itu debt to equity ratio itu hutang, size itu aset adalah ukuran perusahaan, NPM itu net profit margin atau profitabilitas, CR itu current ratio atau likuiditas, PG atau profit growth atau pertumbuhan perusahaan, itu error. Oke, terima kasih. Semoga kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.